Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini alhamdulillah anak-anak pada masuk, putra-putri semuanya pada masuk. Cuman yang tertinggal 4 orang ini yang ingin bertanya tentang beberapa masalah. Mudah-mudahan saya diberikan wewenang oleh Allah untuk bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka, sehingga pertanyaan dan jawaban bisa klop dan bermanfaat bagi anak-anak, bagi saya sendiri, dan bagi panjenengan semua. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila menguap dalam sholat, itu sholatnya tetap sah atau menjadi batal? Tetap sah. Menguap dalam sholat itu tetap sah sholatnya. Cuma ada aturan dari Rasulullah. Pertama, ditahan sekuat mungkin untuk tidak menguap. Ini misalnya kate mangap ya, terus tapi aja sampai muni engko jangan kepentut ngisore ya. Nah, tapi aja sampai metu. Aja nemen-nemen oleh nahan. Ya, aja nemen. Cuma usahakan tidak sampai menguap. Ditahan tidak sampai menguap. Nah, kalau memang tidak bisa menahan, menguap timbang kepentut, ya, mending kamu tutupi. Ketika mangap, sebelum mangap kamu tutup. Kata Rasulullah Muhammad SAW, barang siapa kalau menguap tidak ditutup, maka setan akan masuk melalui udara, melalui mulutnya, bersama udara yang masuk. Jadi setan nanti masuk. Jadi pada kamu kemasukan setan, mending kalau menguap itu ditutup. Itu di semua, bukan hanya pada waktu sholat saja. Cuma tadi pertanyaannya apakah sholatnya sah atau batal, kan begitu. Nah, tetap sah, hanya saja aturannya menguap itu kalau bisa ditahan, kalau tidak bisa ditahan menguap maka ditutup mulutnya. Kemudian setan itu sangat suka kepada orang yang menguap tapi tidak ditutup mulutnya. Di semua. Misalnya pengen ambek melaku moro-moro, wah, ngono iku. Hati-hati, kalau tidak ditutup itu sangat disukai setan, karena anak buah setan akan masuk ke dalam mulutmu. Kalau sudah setan masuk ke dalam mulutmu, maka bisa masuk ke dalam hatimu. Hatimu yang bersemayam adalah setan-setan. Kalau setan ada di dalam hatimu, kamu akan dibuat setan malas untuk beribadah dan rajin melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, bahkan maksiat. Itu godaan setan. Jadi hati-hati. Kalau kamu malas beribadah, berarti kamu sedang digoda oleh setan. Krungu adzan, gak nang budal, nang masjid, gak sholat. Nah, itu berarti sudah digoda oleh setan. Kalau kamu menuruti, disitulah letak kamu harus berperang. Melawan dirimu sendiri, melawan setan-setan dan nafsu yang ada di dalam hatimu. Maka kamu berperang dengan dirimu sendiri. Diri yang ada di dalam hati ini loh. Itu kamu perangi. Apa perangnya? Yaitu tadi, kalau malas mau melakukan ibadah, maka perangilah. Ini nafsuku, tidak boleh saya biarkan nafsu mengajakku masuk neraka. Saya harus masuk surga, saya harus mendapatkan ridha Allah. Begitu. Jadi kamu segera wudu. Wis wudu, setan hilang. Itu. Tapi kok mari wudu ya teko maneh. Cuma waktu wudu setan hilang. Itu. Ketika kamu membasuh mukamu, di mukamu sudah tidak ada setan. Karena mukamu sudah dilindungi oleh Allah. Ketika kamu membasuh tanganmu dilindungi oleh Allah. Gitu.
Makanya kalau kamu males mau berbuat taat atau rajin mau berbuat maksiat, maka lawanlah dengan wudhu. Kemudian segera melakukan taat. Misalnya sholat, ya sholat, ngaji, ya budal ngaji gitu. Ya. Ayo. Waktu-waktu yang dilarang untuk sholat. Waktu yang dilarang untuk sholat, pertama waktu syuruk, waktu waktu matahari kait ketok abang loh. Durung ketok matahari kan sekarang kan kalau dari sini ya di bagian timur sana kan ketutup ambek gunung ya, gunung bagian wetan. Berarti kan kalau seandainya bumi datar seperti buku ini, maka matahari ketika muncul begini akan kelihatan. Tapi karena di sini ada gunung, nah akhirnya matahari tidak kelihatan, baru munculnya. Nah, pas baru muncul ini tidak boleh melakukan sholat. Ini namanya waktu syuruk. Kait muncul ini tidak boleh. Kenapa kok tidak boleh? Karena orang-orang Yahudi itu pada menyembah matahari. Ketika matahari dan orang Shinto di Jepang itu juga menyembah matahari. Jadi ketika matahari baru terbit, itu orang-orang Shinto pakai apa itu? Sodo itu sing dibakar itu. Gini-gini. Nah, batauro itu. Kayak dupa ambune ya, ngene-ngene. Nah, iku shio atau apa jenenge? Ana jeneng itu. Nah, itu gini-gini. Nah, itu orang-orang Jepang agama Shinto itu menghadap ke timur sana. Ngene-ngene. Ya sembuh apa dongane apa sing diomong apa gak ngerti. Baik orang Jepang di Jepang sana maupun orang Jepang yang ada di Indonesia atau di mana saja, mereka penyembah yang agamanya Shinto, penyembah matahari seperti orang-orang Yahudi itu pas matahari baru keluar mereka sembahyang dengan caranya mereka masing-masing. Maka orang Islam tidak boleh sholat pada waktu itu. Sholat yang diperbolehkan kan sholat sunnah waktu ngono. Sholat wajib kan wis gak ono. Wis hilang kan. Sholat subuh kan wajibnya itu kan hilang kan. Matahari terbit, subuh hilang. Nah, tidak boleh. Waktu matahari terbit. Kemudian yang terakhir, yang kedua, waktu matahari terbenam. Waktu matahari terbenam itu engko sore, kate maghrib, pas kate maghrib. Nah, pas kate maghrib itu tidak boleh tidak boleh sholat. Jadi pas jamnya mau maghrib itu tidak boleh sholat sunnah kecuali sholat wajib yang keteter. Sholat wajib yang keteter ini sholat asar, tapi terus kemaripan nih kalau, nah itu baru boleh. Sholat wajib yaitu sholat asar yang keteter, sing karek temen, nah itu baru boleh. Melanjutkan sampai ke waktu masuk maghrib itu boleh. Jadi misalnya kamu dapat 1 rakaat. Nah, baru 1 rakaat ya. Allahu Akbar, 1 rakaat terus berdiri lagi. Setelah sujud kan berdiri lagi. Kemudian baru rakaat yang kedua, mulai rakaat yang kedua terus krungu adzan maghrib. Nah, kamu lanjutkan sholat ini. Sholat yang pertama tadi 1 rakaat tadi sudah sah masuk di dalam waktu asar. Itu. Ya. Yang pertama tadi sudah sah masuk waktu asar. Kemudian dilanjutkan yang 3 rakaat kan 4 rakaat sholat asarnya 4 rakaat. Yang 3 rakaat enggak apa-apa, ambil ngrungokno adzan, kupinge ngrungokno adzan, tetap aja kamu sholat asar. Melanjutkan yang 2, 3, 4 rakaat. Itu. Jadi waktunya maksudnya yang dilarang itu untuk
sholat sunnah. Ya, kalau sholat wajib ya itu tadi, atau subuh kesiangan, subuh sing keteter, wis waduh aku ini kapanan, misalnya gitu, wis ndang wudu terus sholat, tiba-tiba bareng ngono terus srengenge pas metu, kamu kan juga tidak memperhatikan kalau matahari waktu itu keluar, tapi kamu tidak salah juga karena kamu nggak ngelilir tadi waktu subuh, nggak ngelilir waktu adzan, nggak kerungu, ya nggak kerungu adzan, tiba-tiba kamu bangunnya agak siang, wis padang, langit sudah terang. Nah, kamu tetap wajib sholat walaupun waktu itu waktu syuruk. Yang tidak boleh itu sholat sunnah. Paham? Ya. Syarat menjadi imam itu ada 20 menurut ulama. Menurut ulama tapi ya. Kalau menurut Rasulullah itu ulama ini dasarnya teko Rasulullah mungkin ya. Tapi hadisnya itu enggak kuat. Hadisnya enggak kuat. Yang hadisnya kuat itu pertama orang yang paling fakih. Wis gak usah akeh-akeh 20 wis ya. Sing gampang-gampang dan umum saja. Yang paling fakih. Fakih itu apa? Paham kepada hukum-hukum agama. Ya, nun sewu. Misalnya di sini, di Ngembat sini, katakanlah apa? Gitu ya, itu di masjid sini apa? Itu karena apa? Yo ngerti-ngerti hukum-hukum agama. Kemudian yang lain yono sih ngerti, cuma enggak seperti apa barangkali. Nah, ini apa harus menjadi imam. Artinya harus itu bukan harus dijadikan imam, enggak, tapi harus siap menjadi imam. Kemudian yang kedua, yang pertama fakih. Kalau yang paling fakih ini tidak ada, yang paling fasih dalam membaca Quran. Fasih itu bagaimana? Shot ya jelas shotnya, sin ya jelas sinnya, shin ya jelas shinnya, kemudian sa jelas saknya, kemudian ha juga begitu, kho juga begitu, ha juga begitu, harus jelas dalam membaca Quran. Panjang pendeknya, tajwid makhorijul hurufnya itu harus jelas. Nah, kalau ada orang yang seperti itu, ini bukan main-main ya. Artinya orang ini dites. Nah, ini gak mingkem. Orang ini harus dites dulu. Dites oleh orang yang ahli. Misalnya kalau apa, dites oleh Gus Sarip. Orang-orang Gus Sarip itu kan pelatihnya yang Bu'a. Instrukturnya buku yang Bu'a. Yang metode yang Bu'a. Ya, dulu kan Gus Sarip di sini ngajari yang Bu'a. Nah, apa harus ditaskeh oleh Gus Sarip. Nah, kemudian mungkin yang lain ya, katakanlah kalau misalnya Pak Pon atau Pak Siaman atau Pak Pri, itu juga harus ditaskeh. Benar gak bacanya? Terutama Fatihah harus benar. Karena kalau Fatihah tidak benar, maka sholatnya batal. Kalau surat tidak benar, ada panjang pendeknya yang salah, atau makhorijul hurufnya yang salah, itu masih dimaafkan oleh Allah. Tidak sampai membatalkan sholat. Tapi kalau Fatihah yang salah, misalnya yang pendek dipanjangkan, nah mestinya kan ghairil maghdubi kan begitu ya. Ini enggak di lagu, tapi salah lagu nih, ghairil maghdubi. Ada orang yang seperti itu. Apa pernah dengar? Kemudian kul huwallahu ahad. Mestinya kan itu, karena haknya itu cuman satu huruf. Pakai harokat miring kan. Terus dipanjangkan ahad.
Itu salah. Cuman kalau baca kul huwallahu ahad tidak sampai membatalkan sholat. Tapi kalau tadi ghairil maghdubi, nah, itu kalau sudah seperti itu amta mestinya itu. Tapi amta gak jelas. Amtai gak jelas. Tapi amta. Iya karena mestinya ada tasjidnya. Iya karena saya pernah dengar orang baca begitu tapi bukan imam. Nah, itu salah. Kalau waktu menjadi imam itu sebelumnya harus ditasheh dulu atau difasihkan atau dites kefasihannya oleh ahli tasheh. Makanya kalau siap menjadi imam harus mentasheh dirinya sendiri. Misalnya ke Gus Arif atau nang abah lah gampangin nang kene cek gak ado-ado nang Gus Arif. Siapapun yang mau menjadi imam itu ditasheh dulu. Minta dibaca, dikoreksi bacaannya. Jangan ngawur. Moro-moro jadi imam padahal bacanya keliru. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Nas menjadi nas. Itu salah. Jadi Quran itu ada aturan seluruhnya, bukan hanya Quran. Seluruh kehidupan ini ada aturan. Di Quran ada ilmu Al-Quran. Ilmu membaca itu namanya tajwid dan makhorijul huruf. Lah durung tahu ngaji moro-moro siap jadi imam. Kemudian waktu membacanya salah. Kalau membacanya salah waktu cuman pada waktu baca surat-surat pendek tidak membatalkan sholat. Tapi waktu membaca Al-Fatihah itu kemudian kok salah membaca Fatihahnya maka batal. Batal untuk diri sendiri ditanggung sendiri. Tapi kalau batal karena dia menjadi imam maka menanggung batalnya makmum. Rusak. Jamaah rusak. Kalau jamaah rusak maka akan rusak umat sekitar masjid ini akan rusak. Makanya kamu perlu ngaji seperti ini agar nanti kalau kamu dewasa kemudian kamu harus menjadi imam atau dipilih menjadi imam, ditunjuk untuk menjadi imam, kamu sudah siap. Lidahmu sudah terbiasa dengan tajwid dan makhorijul huruf. Nanti pembacanya biar fasih gitu. Nah, yang kedua fasih, paling fasih. Yang ketiga paling tua. Kalau misalnya yang podo bodoni, ono wong limo podo bodoni. Ini misalnya ya, dalam satu masyarakat kecil ini ada orang 5 yang sregep sholat, podo bodoni podo gak fasih. Lah digoleki sing lebih tua atau yang paling tua. Setelah yang paling tua, kok kabeh umure podo, digoleki sapa sing paling suwe ana ngene kuno. Ya, aja biasa lato-lato le, gak konsentrasi. Iku apa jenenge iku digoleki wong sing paling suwe ana kuno. Terus ya, sing kok podo kabeh bareng kabeh karena itu kampung yang baru kayak di perumahan misalnya. Kampungnya baru. Nah, itu digoleki sing paling ganteng. Nah, sampai nang urusan ganteng, kok wis padha gantenge, nilainya pada wis padha tujune padha gantenge kabeh. Digoleki sing paling sugih. Sing siji duwe mobil Alphard, ya, sing siji Mercy S-Class. Wah, yo menangan
Mercy S kelas kan 2M. Kan gitu. Sapa Alphard kan 1,6 ya. 1,3 sampai 1,6 Alphard. Mbok saiki mundhak deh. Winginane abah nempil sik 1,6. Nempil jenenge tok. Nempil tuku baute gak kuat. Baute Alphard iku situk ya wis larang. Gak sembarangan. Jadi begitu ya. Iki sing ngomong-ngomong ae. Pertama, yang paling penting, ini yang paling fakih. Fakih itu faham kepada ilmu fikih. Ilmu fikih itu ilmu menata ibadah. Ilmu menata kehidupan. Itu fikih. Dalam kata lain syariat. Nah, gitu. Fikih atau syariat. Nah, syariat itu sebenarnya dibagi dua. Ada yang fikih, ada yang hakikat. Nah, fikih ini mengatur awak, bagaimana cara ibadah yang baik dan benar. Terus hakikat, bagaimana mengatur hati ini agar sambung dengan Allah. Agar diterima oleh Allah. Terus Syarat-syarat. kalau syarat khutbah pertama, sebenarnya syarat ini kok gak anu ya. Saya belum pernah mendengar syarat dari Rasulullah. Belum pernah, atau mungkin memang belum pernah baca hadisnya. Bisa jadi apa belum tahu membaca hadisnya tentang syarat menjadi khotib. Ya. Tapi di ulama fikih seperti Imam Syafi'i itu mensyaratkan agar orang lebih hati-hati. Begitu loh. Engko mentang-mentang gak ono syarat teko Rasulullah, terus wong sembarang wong iso khutbah. Ya ndak begitu. Oleh imam-imam itu diberikan syarat agar lebih berhati-hati. Pertama apa? Ya jelas agamanya Islam. Yang kedua ya waras, wong gak gendeng, gak kumat-kumatan. Engko nang munggah nang podium ora kumat ayani ya, moro kejet-kejet. Nah, itu tidak seperti itu. Orangnya sehat, waras akalnya, waras badannya. Orang yang sakit bagaimana? Akalnya waras, wonge waras wis, gak ono gendenge blas. Tapi awake loro, ya jangan jadi khotib. Digantekno wong liya maneh. Kemudian waras jasmani dan rohani. Yang ketiga, orang sudah balik. Bahkan sudah dewasa, bukan hanya balik, sudah dewasa. Dewasa itu bagaimana? Dewasa itu paling tidak ya sudah menikah itu lebih utama. Masih osik nom, umurnya misalnya 20, tapi sudah menikah itu lebih utama daripada yang sudah umur 25 tahun, 26 tahun tapi belum menikah. Jadi diutamakan yang sudah menikah. Kenapa? Karena nanti ketika menjelaskan hukum-hukum pernikahan, orang ini sudah mengalami sendiri. Hukum, apalagi kalau sudah punya anak, hukum cara-cara mendidik anak yang benar dan baik, maka orang ini sudah tahu caranya. Daripada orang yang sekedar teori wong umure 30 kok durung rabi. Nah, itu teori. Hanya teori-teori tok yang disampaikan, dia sendiri belum pernah mengalami. Maka diutamakan yang usianya lebih muda tapi sudah berpengalaman. Begitu. Pertama tadi apa? Agama ini jelas Islam. Yang kedua waras jasmani dan rohani. Yang ketiga sudah balik, diutamakan yang sudah menikah. Terus yang keempat apa? Paham agama. Paham hukum-hukum agama. Jadi tidak hanya
membacanya ini sebenarnya tidak hanya membaca, tapi dia sendiri sudah betul-betul mengalami. Kalau bisa itu seperti itu. Jadi orang yang paham, enggak cuma teoritis, enggak, harus paham. Nah, maka isi pengucapan penyampaian khutbahnya nanti bisa mantap. Begitu. Ya. Ya sudah. Sudah jelas ya? Nah, syaratnya. Ya, mungkin nanti ada lagi apa sing ruh nek papat itu. Terus yang kelima, laki-laki yang jelas. Tidak boleh ada khotib perempuan, harus laki-laki. Karena di tempat lain, di Inggris terutama, di Inggris, ini ada agama liberal, Islam liberal. Jadi imam perempuan itu boleh ngimami wong lanang-lanang. Terus nggak pakai kerudung lagi. Nggak pakai ruku, nggak pakai kerudung. Di Inggris itu ada. Islam liberal. Jadi sakarpe dewi. Menurut, pokoknya aku sholat. Ngono tok. Ngawur-ngawur itu. Jadi, itu tadi. Ditambah lagi sekarang syaratnya yang kelima. Harus laki-laki. Kita tutup dengan doa. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa minhu majahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli